Selamat siang teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training dan kali ini kita masih mau bahas dalam garis besar pembahasan tentang audit dan sekarang kita masuk ke dalam subtopik pembahasan terkait tentang program audit. Nah, sebetulnya teman-teman program audit ini merupakan pengulangan dari beberapa yang sudah kita pernah bahas di video sebelumnya, jadi boleh dicek dulu. Karena kita akan membahas seperti test of control, substantive test of transaction, dan analytical procedure di antaranya. Nah, sekarang kita mau bahas karena di ujungnya itu adalah terkait tentang program audit yang akan dikerjakan oleh auditor. Nah, beberapa pembahasan ini nanti kita akan coba lihat prakteknya seperti apa sesuai dengan referensi buku dari audit. Nah, sifatnya ini adalah untuk men-trigger teman-teman membaca lebih lanjut lagi terkait tentang program audit sesuai dengan buku referensi yang kita pakai. Nah, teman-teman kita akan mulai, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and comment karena gratis ya. Nah, sekarang kita akan bahas terkait tentang program audit. Nah, teman-teman jangan lupakan bahwa pembahasan kita kali ini itu tidak terlepas dari pembahasan materi-materi sebelumnya. Jadi teman-teman di level ini moga-moga sudah memahami bahwa ada 4 jenis tes dalam prosedur audit. Nah, sebetulnya tes ini yang kita pernah bahas merupakan bagian dari program audit yang akan dikerjakan oleh seorang auditor ataupun tim dalam auditor ya. Nah, pertama ada test of control ya. Test of control jangan lupa teman-teman, substansinya dia ada di pengecekan internal control. Bagaimana secara detail seorang auditor mampu memahami untuk internal control environment yang ada di dalam suatu perusahaan. Bagaimana teknisnya ada di pembahasan sebelumnya dengan inquiry, wawancara, kemudian dengan checklist, kemudian juga dengan jangan lupa framework dari COSO. Substantive Test of Transaction atau STOT nanti kita singkat. Ini merupakan tes yang kedua. Analytical Procedure, ini tes yang ketiga ya, yang memang nanti misalkan ada ekstensif, apa sih analytical procedure diantaranya, misalkan ekstensif of sampling. Bagaimana seorang auditor tiba-tiba memperluas samplingnya, yang misalkan tadi dari 100 sampling tiba-tiba diubah menjadi 150 sampling ya. Jadi ini memang cukup random dan di beberapa akun memang ini tidak terlalu memakan cost. Misalkan kita mengecek invoice misalkan seperti itu, yang kita rencanakan 100, kemudian kita ubah menjadi 120 sampling ya. Jadi kita semacam melakukan tes tambahan supaya untuk memperkuat evidence kita ya. Nah, bicara evidence jangan lupa teman-teman ya, kita punya beberapa tipe untuk evidence seperti observasi, kemudian checking inventory, kemudian kemudian kita melakukan penghitungan kembali. Nah, itu juga merupakan bagian dari evidence yang teman-teman jangan lupakan pembahasan di video-video sebelumnya ya. Yang terakhir adalah test of detail balance. Jadi ini merupakan 4 tes yang sebetulnya rangkaian dari program audit. Nah, akan tetapi 4 tes ini teman-teman di dalam pembahasan buku referensi, 4 tes ini terkait dengan cost ya, related with cost. Nah, jadi teman-teman perlu memperhatikan tes yang mana yang suitable, yang cocok dengan kondisi perusahaan. Karena setiap tes ini akan memakan biaya. Dan hati-hati, biaya ini juga akan berdampak pada biaya yang sudah kita set up di awal engagement letter kita terhadap auditi. Nah, jadi jangan lupakan bahwa untuk menambah kepercayaan diri seorang auditor terkait dengan kelayakan evidence, itu pasti akan erat kaitannya dengan cost ya. Nah, jadi 4 type of test ini dia very related with cost, yang menjadi pertimbangan auditor kira-kira tes mana yang akan kita masukkan dalam program audit kita ya. Nah, sekarang coba kita masuk lagi ke dalam beberapa kondisi. Ada multiple cases yang memang memerlukan beberapa type of test, tapi ada beberapa yang memang sudah menurut judgment auditor bahwa perusahaan ini internal kontrolnya memadai, maka dia tidak memerlukan semua tes yang ada. Kondisi pertama, perusahaannya cukup besar ya. Kenapa perusahaan cukup besar menjadi pertimbangan? Karena untuk menjadi besar minimal dia sudah comply terhadap beberapa internal control dari perusahaan. Logikanya, kalau Anda tidak mampu memanage perusahaan menjadi besar, maka
Anda tidak mampu mengaplikasikan beberapa kontrol yang ada di dalam perusahaan. Why? Kalau Anda gagal, Anda tidak mampu mengaplikasikan, maka dipastikan perusahaan Anda tidak tumbuh menjadi besar. So, once perusahaan itu menjadi besar, katakanlah perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek, maka minimal ada suatu keyakinan bahwa perusahaan ini sudah menjalankan internal control, ya. So, perusahaan besar, internal controlnya kita cek lagi, kemudian internal controlnya memadai, dan inherent risk-nya rendah. Inherent risk, jangan lupa pemahamannya teman-teman bahwa sebelum ada internal control, ya, ada inherent risk ataupun risiko bawaan dari internal di perusahaan yang memang sudah ada tanpa kita tempelkan internal control. Nah, itu perlu dilihat karena internal control adalah untuk dipasangkan dengan inherent risk. Kalau internal controlnya, kalau memang inherent risk-nya baik, artinya secara fundamentally perusahaan baik, maka internal controlnya dia bisa mensupport, harapannya bisa menjadi lebih baik, ya. Nah, tapi ada beberapa company yang memang inherent risk-nya atau fundamentally memang tidak begitu baik, tidak begitu memadai, maka internal control butuh effort besar untuk bisa bekerja mensupport objektif perusahaan. Nah, kalau ke dalam kondisi yang seperti ini, misalkan kondisi yang pertama, perusahaan besar, internal control memadai, inherent risk-nya rendah, maka apa yang disarankan? Kita bisa perform test of control dan analytical procedure. Kita bisa minimize di substantive test of control dan test of detail balance. Ya, jadi yang di-emphasize-nya, yang di-point out-nya adalah test of control dan analytical procedure, ya. Kenapa test of control? Sekalipun internal controlnya sudah memadai, maka kita harus cek apakah internal controlnya memang sufficient. Dan kemudian kita bisa di-minimize. Nah, pada saat internal controlnya memadai, ternyata kita bisa minimize di substantive test of control dan test of detail balance. Karena kita bicara detail balance, kita tidak perlu lagi worried gitu loh, karena internal controlnya memang sudah baik. Nah, seperti itu, ya. Nah, kondisi yang kedua, perusahaan sekarang menengah, ada beberapa isu internal control dan inherent risk, maka disarankan perform 4 type of test, ya, seperti itu. Dan sekarang kondisi yang ketiga, perusahaan menengah tapi dengan banyak significant isu terkait tentang internal control dan inherent risk, maka disarankan test of control tidak dapat diandalkan. Kenapa tidak dapat diandalkan? Karena kita tidak bisa rely on internal control yang sudah ada, ya. Nah, kemudian kita lakukan sisanya, test of detail balance, STOT, dan substantive analytical procedure, ya. Nah, ini kurang lebih ada sekedar menggambarkan bahwa tidak semua jenis perusahaan perlu diterapkan 4 type of test. Kenapa? Kembali lagi bahwa semua type of test related with cost, dan ini menjadi pertimbangan dari sebuah tim auditor, ya. Karena kita punya limitasi waktu, kita juga punya limitasi cost. Oke. Nah, di sini saya raise up lagi isunya terkait tentang 6 dari General Transaction Related Audit Objective. Jadi ada tujuan terkait dengan General Transactions yang memang harus dipenuhi oleh pengecekan oleh seorang auditor. Occurrence, completeness, accuracy, posting and summarizations, classification and timing, ya. Ini baru bicara transaksinya dulu, belum saldo balance-nya, ya. Kalau transaksinya, apa yang dimaksudkan dengan 6 General Transaction Related Audit Objective? Apa yang dimaksudkan dengan 6 General Transaction Related Audit Objective? Occurrence, kejadiannya ada, recorded transaction access, pastikan transaksinya sudah dicatat. Kalau sudah dicatat, apakah pencatatannya lengkap? Masuk ke completeness. Bagaimana dengan akurasi, ketepatan, ya, angkanya dan segala macamnya. Posting and summarizations, bagaimana dengan master file-nya, bagaimana dengan ledger-nya. Classification, apakah masuk dalam akun yang tepat, ya, kita tidak misklasifikasi of akun. Dan keenam adalah timing. Anda recorded in the right time, Anda tidak melakukan menggeser waktu lebih lama ataupun lebih cepat. Itu adalah 6 General Transaction Related Audit Objective yang ada di video-video sebelumnya, ya. Kita masuk kepada program audit pada umumnya. Nah, program audit pada umumnya yang pertama itu akan ada TOC dan STOT, ya. Ada 6 objektif, makanya saya raise up lagi isunya karena kita mau masuk ke program audit. Apa yang dilakukan? 6 objektif tadi diantaranya yang sudah kita
bahas sebelumnya. Yang kedua adalah substantive analytical procedure. Apa yang biasa kita tujuannya dari substantive analytical procedure? Misalkan probability of misstatement, ya. Kemudian harus ada substantive evidence, harus ada bukti yang substantif. Itu yang dilakukan di substantive analytical procedure. Yang ketiga adalah test of detail balance, ya. Customer balance for contohnya adalah customer balance for account receivable, piutang, physical exam of inventory, ya. Kemudian kita juga mungkin melakukan pengujian vendor invoice untuk account payable, ya. Nah, itu kurang lebih. Jadi program audit pada umumnya ada 3. Yang pertama ada TOC dan STOT, ya. Pastikan ada 6 objektif tadi, ya. Kemudian ada substantive analytical procedure, dan yang terakhir adalah test of detail balance, ya. Test of detail balance nanti kita punya 8 apa saja yang harus diperhatikan. In the end kita punya slide, ya. Nah, program audit pada umumnya yang pertama tadi ada TOC and STOT, program objektif. Jangan lupakan ada 6 objektifnya tadi. Apa yang dilakukan? Deskriptif dokumentasi, pemahaman internal control selama assessment, ya. Jadi TOC bagian yang terpisah, ya. TOC itu jangan lupa teman-teman pemahaman internal control yang memadai dari suatu objek auditi, ya. Deskriptif prosedur selama assessment, ya. Jadi semua SOP kita amati apakah SOP ini sufficient ataupun tidak, ya. Program audit umumnya yang kedua, substantive analytical procedure. Kita melakukan extensive sampling dari yang direncanakan. Kita bicara ke auditi 100 sampling, tiba-tiba kita ambil 120 sampling, ya. Kita melakukan sikap apa yang namanya skepticism, kehati-hatian, bahwa khawatirnya kalau 100 sampling yang diberikan kepada kita sudah dikondisikan dalam tanda kutip. Maka tiba-tiba kita meminta additional 20 sampling lagi untuk kita cek. Either itu mau AR, mau AP, yang selama cost-nya masih bisa cukup ditekan, ya. Jadi hati-hati menambah sampling, jangan sampai menambah cost, ya. Kemudian kita melakukan substantive analytical procedure. Tiba-tiba kita melakukan yang kita dikasih perhitungan 1 tahun, boleh nggak kita minta hitungan breakdown-nya per bulan, ya. Nah, itu untuk mengecek apakah ada konsistensi di dalam sana. Program audit yang ketiga itu adalah test of detail balance. Apa yang dilakukan? Ada 8, ya. Existence, pastikan amount-nya, jumlahnya, karena ini detail balance, jadi teman-teman kita lebih bicara kepada jumlah. Yang pertama adalah existence, ya. Amount included exist. Uang yang dibicarakan, saldo yang dibicarakan ada di dalam pelaporan. Kalau ada, jumlahnya lengkap nggak? Misalkan dia terkait dengan transaksinya bukan cash, ada beberapa ternyata masuk ke account payable, ya, seperti itu. Akurasi, apakah jumlahnya tepat? Classification, apakah amount-nya masuk dalam klasifikasi akun yang tepat? Cut off, ya. Perlu diperhatikan cut off in the end of financial statement year 28 Desember, 27 Desember, kita ada beberapa cut off yang harus diperhitungkan jumlahnya karena dia sudah menjelang akhir tahun, ya. Apakah periode penghitungan cut off ini tepat, ya? Detail tied in, apakah masuk ke dalam master file yang tepat? Realizable value, aset proper amount estimated, apakah kita mengestimasi aset pada jumlah yang tepat, ya. Misalkan apa? Net realizable value atas account receivable. Kita melakukan teknik penghitungan yang tepat atau tidak untuk net realizable amount, ya. Ini seharusnya akan ada di intermediate, ya, intermediate accounting. Right and obligations. Ini penting, apakah jumlah aset yang kita catat di laporan keuangan memang belongs to company? Apakah kita memang tepat mencatatkan aset yang memang milik perusahaan? That is right and obligations, ya. Nah, jadi teman-teman jangan lupakan kurang lebih ada 3 program audit, ya. Tadi ada substantive test, ada TOC and STOT yang pertama, yang kedua adalah analytical procedure, yang ketiga adalah test of detail balance, ya. Yang pertama ada 6 objektif dan ada internal control. TOC bicara internal control dan STOT bicara 6 objektif. Substantive analytical procedure kita bicara extensive of sampling misalkan, dan test of detail balance itu kita bicara 8 objektif, ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih itu refreshment dari TOC, STOT, analytical procedure, dan test of detail balance. Dan ternyata 4 tes itu tidak bisa kita perform semuanya karena kita punya limitasi waktu dan resource, terutama related with cost. Dan yang terakhir adalah bahwa kita masuk ke dalam program audit yang biasanya terdiri dari 3, ya.
Saya ulang kembali, ada STOT dan TOC, internal control dan six objective. Yang kedua, kita bicara analytical procedure, substantive analytical procedure. Yang ketiga, kita akan bicara terkait tentang test of detail balance. Yang kita lakukan di test of detail balance ada 8. Ya. Oke teman-teman, kurang lebih itu pembahasan untuk men-trigger terkait tentang program audit, dan teman-teman bisa mengelaborasi kembali pembahasan tentang program audit ya. Jadi semoga konten ini bermanfaat dan bisa memberikan nilai tambah dalam skup mata kuliah audit, dan stay terus di channel Independent Training.